Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahayukum tahiyatan mubarakatan tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan hayarudduha illa bisalam. Aku fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwah wa ayyuhal ashab wa ayyuhal a'izza wa ayyuhal usyaqa. Kaifa halukum? Ana bi khair wal afiyah Ustaz. Alhamdulillah fi khair wa afiyah. Bi khairin wa afiyah insyaallah. Tayyib alhamdulillah innana bil khair wal afiyah wa alhamdulillah syukrulillah bihamdihi wa bi syukrihi wa bi nikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tahaqqaqul ghayat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wasyahadat walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Taib ayyuhal akhwat wa ayyuhal ikhwa al izza maratan ukhra naltaqi fi hadhihi nadwa al ilmiyah wa fi hadzal fasl wa fi hadzal hafl al karim fi fasl ta'allumil lughal arabiyyah bil kitab al arabiyyah baina yadik al mujallad ats-tsani al juz' al awwal. Walamu ayyuhal ikhwa bi annana al yawm qad wasalna wa dakhalna wa madoyna wa khattayna fi syahrin jadid wa huwa fi syahri Zulhijjah. Wa kama ta'lamun bi anna hadha syahr huwa syahrul karim wa kadzalika syahrul mubarak wa syahrul haram alladhi yasunnu fihi katsirin minal ibadat wa kadzalika at-ta'allum wa ayu syai'in akhar. Falidzalika hayya bina nujaddida niyyatana wa nujaddida himmatana wa nujaddida tumuhana li ta'allumil lughal arabiyyah wa ayyi amalin akhar li anna kullu amalin sayakunu al ibadah idza hasala an-niyyah idza tayyaba au idza ajada an-niyyat fa kullu syai'in yastati an yakuna al ibadah. Falidzalika qabla bidayati darsina sa usyajji'ukum bi hadhil kalimat hadhil kalimat at-tahfiziyah al-mufidah insyaallah lakum jami'an. Maka teman-teman sekalian ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan pertemuan lagi untuk mengadakan bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab lagi ya. Dan yang perlu antum ketahui bahwasanya mulai dari hari ini atau mulai dari kemarin ya, kemarin malam atau bahkan hari Ahad malam ya, kita masuk di Bulan Zulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah. Kalau orang-orang banyak mengira bulan mulia itu bulan Ramadan saja. Fahadha kalamun khata ya, kalamun mukhtiun. Kalau kita mengira bulan suci atau bulan haram atau bulan yang berkah itu cuma di Ramadan saja, maka jawabannya salah ya. Ada sebuah bulan yang mana tidak kalah dengan bulan Ramadan ya, yaitu bulan Zulhijjah. La siyama, apa makna la siyama? berpuasa. Bukan ya. Itu siam ya. Kalau anak ngomong la siyama apa? Malam. La siyama artinya apalagi ya. Apalagi. La siyama. Ada fabana, ada la siyama. Fabana artinya apa? Fabana artinya ternyata. Fabana ternyata. Kalau la siyama artinya bukan berpuasa. Ini artinya apa tadi Ana bilang? Apalagi ya. Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mulia. Wala siyama fi awaili al-ashrah al-yaum al-ashrah ya, apalagi di hari 10 pertama. Maka kalau bulan Ramadan itu apa namanya di 10 akhir paling bagusnya, kalau bulan Dzulhijjah ini 10 pertama. Termasuk sekarang ini sudah masuk awal Dzulhijjah sampai nanti
Idul Adha, yang mana biasanya ditutup dengan hari ke-9-nya, yaitu puasa Arafah ya. Yang mana puasa Arafah ini kalau kita ngomongin fadilahnya, ya fadilahnya itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, itu betapa betapa dahsyatnya puasa Arafah. Maka ya, jadi seperti yang Anda katakan tadi dalam bahasa Arab, segala sesuatu apa yang kita lakukan, apalagi kita sebagai Muslim itu bisa menjadi ibadah. Ya, kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga bisa jadi ibadah. Kita belajar, apalagi belajar agama, bisa jadi ibadah. Kita disuruh mengerjakan ini bisa jadi ibadah. Kita bekerja, ada yang jaga toko, ada yang mengajar, ada yang apa saja itu, ada yang bekerja menjadi kurir, itu bisa menjadi ibadah asalkan apa? Biniyah as-solihah ya, asalkan dengan niat yang baik ya, dengan niat solihah. Maka kembali Ana ingatkan, maupun sekarang kita masuk bulan baru, kita harus memperbarui niat kita supaya lebih semangat lagi dalam belajar dan lebih termotivasi, apalagi sekarang termasuk hari-hari yang mulia ya, bulan Zulhijjah. Kalau biasanya puasa itu, kalau selain bulan Ramadan tuh puasanya dijeda, atau satu hari puasa, satu hari nggak puasa, atau puasa Daud. Tapi kalau bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu sangat dianjurkan untuk berpuasa ya. 1 sampai 10. Tapi kalau nggak bisa 10 hari ya, di hari ke-9-nya itu ya, puasa Arafah itu ya. Itu sangat dianjurkan. Maka kita belajar pasti niatnya juga untuk ibadah. Kita belajar niatnya juga harus diperbaiki lagi dan tetap semangat lagi dalam mengerjakan segala ibadahnya ya. Paham tuh ya? Fahimna. Sip. Wal'an nadrus fi hadzal kitab insyaallah fi akhiril qissah, fi akhiril fasal. Sa'linukum ba'dal ma'lumat alladzi tata'allaqu bi dauratina wa tata'allaqu bi faslina hadza ya. Jadi untuk sekarang kita langsung masuk pembelajaran dulu, nanti di akhir pembelajaran akan ada beberapa pengumuman ya. Yang mana pengumuman untuk kelanjutan kita belajar ke depannya ya, apalagi nanti ke depannya kita menjalani beberapa hal yang nanti perlu kita bahas ya, maka nanti akan Ana umumkan ya. Sip. Jadi bil amsi akhiru ma wasolna fi hadhihi shafhah. Kita terakhir sampai di sini ya. Ya, Nah, sekarang kita lanjut ke bawah ya. Cuma dari yang sudah mengumpulkan tugas ini, banyak sekali yang sudah ada perkembangan ya. Maksudnya yang mengumpulkan banyak sekali yang sudah berkembang. Maksudnya nggak seperti pertama kali menulis jumlah. Nah, sekarang ketika ada yang mengumpulkan itu, anak koreksinya nggak banyak ya, dan yang dikoreksi cuma sedikit ya. Dan itu adalah sebuah perkembangan yang mana mungkin nggak antum rasakan, tapi antum sudah melewati itu ketika menulis ya, maharatul kitabah, keterampilan menulis. Main kan anak suruh nulis gini-gini, ada yang mengumpulkan, anak koreksi. Nah, di situ setiap orang insya Allah sudah ada perkembangan ya dari yang telah dikumpulkan ya. Maka, nah itu tinggal berproses saja ya. Kalau sudah ada perkembangan, meskipun apa namanya berkembangnya kita nggak ngerasa, tapi dari Ana sendiri yang ngoreksi, Ana merasakan ya perkembangan dari setiap antum yang sudah mengoreksi, apalagi yang sudah benar semua. Kalau yang sudah benar semua yaitu sudah sangat berkembang ya. Tip ya. Jadi hari ini kita lanjut di halaman ini 183 ya. Domairun nasbi al-muttasilah. Ya. Langsung saja ikutin Ana, domairun nasbi al-muttasilah. Domairun nasbi al-muttasilah.
Sip, ma makna? Domir nasab mutasil. Domir Domir nasab nasbi yang al-mutasil. tapi domir nasab yang Nasab yang mutasil. menyambung ya. Mutasil artinya nyambung. Nyambung. Bergandeng. Nah, jadi Anda jelaskan ya seperti ini. Kalau kita ngomong bahasa Arabnya namaku apa? Bahasa Arabnya namaku. Ismi. Bahasa Arabnya namaku apa? Ismi. Ismi. Maka kalau kalimat ismi ini mengandung apa di dalamnya? Domir dan objek. Domir. Naam ya. Ismi ini domir ya. Ada domir mutasil. Mutasil. Nah, apakah ismi sama kalimatnya akan kita pelajari ini sama? Jawabannya beda. Kalau ismi itu nanti domir yang di belakang itu menjadi bukan nasab. Domirnya itu menjadi domir jar ya. Domir jar. Kenapa jar? Karena menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Ya kan? Maka mudhof ilaih majrur kan? Mudhof ilaih majrur. Tapi kalau ngomong ismi, kita buka ismuka, maka ini namanya nanti domir yang kanya ini nanti bukan domir nasab mutasil. Itu namanya domir jar mutasil. Ya, majrur karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jelas ya, seperti Anda jelasin kemarin. Kitabi ini mudhof dan mudhof ilaih. Kitab mudhofnya, ya-nya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dan ya-nya itu nanti menjadi namanya domir jar mutasil. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar domir nasab al-muttasilah. Apa bedanya? Bedanya sangat gampang ya. Kalau domir jar itu nyambungnya isim. Kalau isim nyambung domir, maka itu domir jar. Isim nyambung domir, nanti domirnya sebagai domir jar al-muttasil. Ya. Sedangkan domirun nasab ini tidak nyambung isim, tapi nyambung apa? Ya, selain isim apa? Fiil ya. Jadi domir yang menyambung fiil. Ya, domir yang menyambung fiil. Tapi domirnya ini bukan pelaku. Domirnya ini menjadi objek. Domirnya ini menjadi objek ya. Contohnya Anda bikin contoh yang gampang dulu ya. Kalau kita ngomong doroba, apa makna doroba? Doroba memukul. Dia memukul. Taib, kalau Anda ngomong saya telah memukul, fiil madi saja. Dorobtu. Dorobtu ya. Sekarang Anda tanya dorobtu, pelakunya mana? Tu. Tu. Pelakunya tu tadi ya, sayanya ya, kan tu itu saya kan. Nah, sekarang kalau Anda tambahin dorobtuka, ya, dorobtuka artinya apa? Saya telah memukul kamu. Nah, Memukulmu. saya telah memukulmu. Maka di sini objeknya mana? Kakak. Ah, Ka. objeknya ini K ini. Maka K ini dinamakan domir nasab mutasil. Domir yang menjadi objek. Dorobtuka. Atau kalau bukan fi'il madi adribuka. Adribuka. Ah, maka di sini yang namanya K di sini ini adalah domir nasab mutasil. Domir yang maknanya menjadi objek. Oh gitu Kak Ustadz. Nasab tadi karena objek maf'ul gitu. Jadi dia nasab karena menjadi maf'ulun bih. Oke. Yes, ya. Oke. Kalau domir jar tadi nasab karena mudhof ilaih kan ya. Nasab karena mudhof ilaih. Yang nyambung isim nanti nasab karena mudhof ilaih. Tapi kalau nyambung fiil tapi bukan sebagai fa'il ya, bukan sebagai pelaku. Nanti sebagainya objek ya. Nah, seperti itu. Dan domir nasab ini ada perbedaan ya. Ketika di macam-macam keadaan ya. Coba kita masuk ke mutakallim. Apa makna mutakallim? Memiliki.
Domir mutakalim, apa makna domir mutakalim? Apa makna, kan domir kan ada domir mutakalim, mukhotob sama ghaib. Menunjukkan saya lah Ustadz, mutakalim itu. Pelaku. Saya. Berarti domir yang berbicara. menunjukkan pelakunya itu orang pertama. Bahasanya apa? Orang Pertama. orang pertama. Berarti kalau orang pertama itu bisa saya atau bisa kami. Ya kan? Bisa saya, bisa kami. Maka di sini kalau saya bahasa Arabnya apa? Yang biasa, domir biasa apa? Ana. Ana. Ya, kalau nahnu? Ya, kalau kita? Nahnu. Nahnu. Ya. Kalau kita nahnu. Tapi ketika kita menjadikan domir nasab, mutasil, nanti kalau saya kan biasanya nama ismun. Kalau namaku tambahin ya saja kan, jadi ismi. Nanti kalau nama kita, tambahin nun panjang ya, ismuna. Ismuna. Muna. Nanti kalau rumah kita, Baitina. baituna. Nah, jadi sama ya, sama. Ketika domir yang di belakang, ketika domir nasab itu nanti sama. Kalau nyambungnya ke saya nanti fahasoni. Jadi kalau tadi cuma dikasih ya saja, ini ditambahin nun juga. Jadi fahasoni atau bibu. Fahasoni atau bibu atau fahasona atau bibu. Ini berarti artinya gimana? Fahasoni atau bibu. Fahasor yang memeriksa. Fahasor yang memeriksa. Berarti artinya Kita memeriksa. saya. Dokter memeriksa saya. Ya. Atau bibu ini fa'ilnya, berarti dokter memeriksaku. Ya. Fahasoni. Makanya kalau kita ngomong ustadz memukulku, jadi al-ustadzu yadribuni bisa, atau yadribuni al-ustadzu. Ya. Jadi nggak bisa kita ngomong fahaso atau bibu ana. Nggak bisa. Misalkan nanti kita ngomong ustadz mukul saya, yadribu al-ustadzu ana, nggak bisa. Harusnya disambungin domir mutasil. Jadi yadribuni al-ustadz. Atau dipanggil, saya dipanggil ustadz. Kalau dipanggil kan da'a. Da'ani al-ustadzu. Da'ani al-ustadzu. Artinya ustadz pemanggil panggil saya. Kalau kita berarti panjang ya. Da'ana. Ya, nanti da'ana al-ustadzu, kita dipanggil ustadz. Ustadz memanggil kita ya. Paham tuh ya maksudnya? Jadi kalau kita pakai yang secara bahasa Indonesia ya, ustadz memanggil yang gampang saja ya. Ustadz memukulku, kan nanti bahasa Arabnya al-ustadzu yadribu ana. Kan kayak gitu kan. Nah, itu salah ya. Harus pakai domir mutasil. Jadi al-ustadzu yadribuni. Ya. Atau ustadznya diakhirkan yadribuni al-ustadz. Boleh seperti itu. Yes ya. Nah, yang berbeda itu ketika saya saja. Kalau saya ini nanti ditambahin nun, ditambahin ni ya. Tapi kalau nahnu sama fahasona. Sedangkan kalau domir mukhotob yaitu sama seperti isim, ismuka, ismuki, ismukuma, ismukum, ismukunna. Ini sama. Fahasoka atau bibu, fahasotki atau bibatu, fahasokuma atau bibu, fahasokum atau bibu, fahasotkunna atau bibatu. Berarti di sini dokter memeriksamu, dokter perempuan memeriksamu perempuan, dokter memeriksa kamu 2 orang, ya. Dokter memeriksa kalian, ya kan? Sama ketika nyambung isim. Ya, bedanya ketika di saya saja. Kalau di saya nanti ni kayak gitu ya, bukan ya saja tapi ada nunnya. Ketika ini kan mukhatab ya, orang kedua. Ketika ghaib atau orang ketiga, itu sama juga. Kalau kita ngomong namanya kan ismuhu, bukunya kitabuhu.
Nah, ini juga sama. Ini fahasohu berarti fahasohu atau bibu. Dokter memeriksanya. Ya. Fahasotha atau bibatu. Dokter perempuan memeriksanya. Fahasohu mutabibu. Dokter memeriksa mereka. Ya. Fahasot hunna atau bibatu. Dokter perempuan memeriksa mereka. Wadah ya, jelas ya sampai sini. Ustadz boleh bertanya lah. Nah, silakan. Yang mutakalim. Mutakalim tadi yang sebagai objek yang ini dengan na itu Kak Ustadz. Ya ini semuanya sama. Objeknya ya domirnya itu. Oh, inggih karena itu di belakangnya itu tabibun sebagai fa'ilnya lah. Ya, yang lainnya juga sama ya. Fahasoka, fahasoki itu objeknya juga di situ. Oh, inggih, makasih maf'ulnya. Jadi maf'ulun bihnya itu ya domir ini. Jadi antum jangan ketipu. Di sini misalkan fahasohu Iya. atau bibu artinya nanti dia memeriksa dokter. Ya bukan kayak gitu. Bukan dia memeriksa dokter, tapi dokter memeriksa Dia. memeriksanya. Ya. Jadi fa'ilnya itu yang di atau bibu di sini. Kenapa seperti ini? Karena nggak bisa dipisah. Kalau kita ngomong fahaso atau bibu huwa nggak bisa. Huwa ini nggak bisa dipisah. Huwa ini harus nyambung ke fi'ilnya. Makanya jadi fahasohu atau bibu. Seperti itu ya. Ustaz, fa'ilnya selalu di belakang atau bisa di depan? Boleh di depan Ustaz? ya, boleh di depan. Oh, boleh. Jadi Nah, atau bibu fahasohu boleh. Al ustadzu da'ani, ustadz memanggilku boleh. Ya sama seperti fiil kan bisa dijadikan jumlah ismiyah, bisa dijadikan jumlah fiil ya. Muhammadun yadhabu atau yadhabu Muhammadun boleh ya. nah Ustaz, syukran. Tapi ya kalau dari yang sering didengar pasti kalian akan lebih mendengar jumlah fi'liyah karena jumlah fi'liyah lebih dalam bahasa Arab lebih sering dipakai ya. Oh, gitu. Jadi apakah bisa atau bibu fahasau ya bisa. Tapi kalau lebih bagus atau lebih sering dipakai mana? Fahasau atau bibu sama yang tadi. Ya lebih sering jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya duluan ya. Fi'ilnya duluan. Fahasohu atau bibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Idzan hadza huwa ad-dhamir al-muttasil. Domir an-nasbi al-muttasil ya, domir nasab muttasil. Dan di sini domirnya nasab. Kenapa nasab? Karena objek atau karena maf'ulun bih ya. Jadi kalau atau bibu tadi seandainya ditaruh di depan boleh saja, tetapi tidak sering gitu Kak Ustadz, tidak populer gitu. Paham. Oke, makasih. Ya langsung kita masuk latihan 1 ya. Bayin nau ad-domir alladhi tahtahu khat lil mutakallim lil khata lil mukhatab au lil ghaib. Ya. Al-mudarrisu yu'amiluni muamalatal kibar. Nah, di sini yu'amiluni. Di sini domirnya mana? Domirnya yang Nih, mutakalim ya. Nanti Nih. artinya apa? Nah, ini seperti yang Anda sebutkan tadi ya, bahwasanya boleh failnya di depan. Ini failnya di depan kan? Iya. Jadi artinya apa di sini? Dokter, guru ya, guru. Guru mengajariku muamalah. Bukan ya, muamalah mau mana? Perdagangan. Perlakukan. Hubungan. Memperlakukan ya. Oh. Jadi guru memperlakukanku seperti memperlakukan
Al-kibar orang Dewasa. besar ya, orang dewasa atau orang besar ya. Al-mudarrisu yu'amiluni muamalatul kibar. Di sini maksudnya guru memperlakukanku seperti perlakuan orang dewasa ya. Akhi yuhawiruni. Yuhawiruni di sini domirnya mana? Nih, Ya Berarti namanya mutakalim. apa? Ya Ya mutakalim juga mutakalim. ya. Ya mutakalim artinya apa? kakekku, Kakak saya, Saudara laki-lakiku, saudara saya itu, Saudara laki-lakiku. yuhawiru bicara ya Nah, dengan saya. dari hiwar. percakapan. Dengan saya. Nah, di sini secara arti ini adalah hawaro yuhawiru muhawaro ya, percakapan dengan saya ya. Saudara laki-lakiku bercakap denganku ya. Nah, di sini nggak ada bi-nya tapi sudah bermakna dengan ya, karena yuhawiru artinya bercakap ya. Dari sini kita maksudnya bercakap denganku ya. Al-malabisu allati yalbasu naha jamilah. Ahahaha. Mana di sini? Ha ya. Ha. Mana? Yang dia pakaikannya bagus. Baik, al-malabisu allati yalbisunaha jamilah ya. Nah, di sini ha kembali ke Malabisu. hanya kembali ke al-malabis ini ya. Dan di sini ada failnya, tapi failnya tidak disebutkan ya, tidak ada di kalimat ini. Takdiruhu huwa. Dan takdiruhum ya mereka ya. Hum. Karena ada nanya ya, yalbasunaha. Yalbasuna. Iya. Jazakallahu khairan yang mana? Kakak. Nah, Kak di sini ini artinya apa ini? Objek. Semoga Allah memberi kebaikan. Maka di sini failnya mana? Failnya Allah. Allah. Failnya Allah, Allah ya. Ya kan yang memberi balasan siapa? Allah. Allah. Maka di sini kayaknya ini objeknya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Makanya seperti itu ya. Jadi makanya kalau kita ngomong munya ini kalau laki-laki nanti jazaki. Kalau perempuan jazaki. Kalau laki-laki apa? Jazaka. Allahnya tidak dirubah karena ya itu failnya yang membalaskan Allah maksudnya. Yang beda sama barokallah beda. Kalau barokallah itu apa? Itu bukan domir ya. Ka ini bukan domir. Ka ini fiil. Baroka yubariku. Barokallahu baru yang dirubah fika atau fikinya. Barokallahu fika. Kalau laki-laki, kalau perempuan fiki. Cuma biasanya orang-orang barokallah ya nggak apa-apa. Yang penting nggak bisa barokillah. Nanti mentang-mentang perempuan barokillah bukan ya. Barokah ini fa'il, ini fi'ilnya ya. Barokah yubariku. Jadi barokah satu kesatuan. Barokallahu. Allah memberkahi. Kalau ada fika berarti Allah memberkahimu. Kayak gitu ya. Paham itu apa ya? Sip ya. Nomor 4 ya. Kaifa u'amiluhu bihikmatin. Berarti di sini ya. Berarti bagaimana saya memperlakukannya dengan hikmah ya. Hikmah apa? Bijaksana. Kalau bahasa Indonesia bijaksana ya. Hikmah. Kaifa u'amiluhu bihikmatin. Bagaimana saya memperlakukannya dengan bijaksana. Khud min amwalihim sodakotan tutohirhum. Ini ayat Al-Quran ya. Di sini jelas yang mana?
ya. Ambillah dari harga mereka, dari harta mereka sodako untuk mensucikan Mereka. mereka. Maksudnya ini, ya sodakoh itu mensucikan mereka, mensucikan orang-orangnya tadi ya. Hayya nas'aluhu, apa makna? Nas. Ayolah bertanya kepadanya. Padanya. Ayo bertanya. Ah, Bertanya padanya. ayo bertanya kepadanya. Maka di sini maf'ulnya ini ya, objeknya apa? Hu. Hmm. Hu. Taib, airna ba'dul kutubi. Di sini mana? Nah. Nah. Taib, nah. Nah, Nah ya, artinya apa ini? Kami pinjami Nah, kami. air ini fi'il amr ya, fi'il amr. Berarti, Pinjami kami. nah, Pinjami kami. pinjami kami sebagian Hukum. a'ara yu'iru ya, artinya meminjamkan. Kalau air artinya pinjamilah. pinjamilah kami ya, atau pinjamkan kami ya. Airna. Inna a'toinakal kautsar, artinya Sesungguhnya atau tadi kemarin apa atau memberi. memberi. Kalau ada na, Memberi kami. ah, Kami memberikan kamu. nanya sebagai pelakunya, berarti sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu. padamu al-kautsar. Al-kautsar ini sungai di surga. Ini maksudnya ini Allah yang ngomong kepada Nabi Muhammad ya. Ya, ini dimaksud kanya ini adalah Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di sini ya ini kanya kepadamu ya, kepada orang muslim atau kepada Nabi Muhammad itu ya. Nah, nanya sebagai fa'il ya. Nanya itu berarti ya ini maksud Allah ini ya, nah. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ka. Nah, ka ya. Berarti di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya Rabbu. Ah, cari yang domah ya. Pokoknya fa'il itu marfu. Fa'il marfu. Ya. Ah, berarti mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ka di sini objeknya ya. Seperti itu ya. Yang artinya apa? Qala? Mawadda'a. Wadah Wada'a apa? sama aja ya. Meninggalkanmu ya. Meninggal. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan marah ya maksudnya. Apa Ya. yang Sip ya. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Di sini juga jelas. Yang mana? Ya, dan kami akan mengangkatnya ke tempat yang tinggi, makanan alian, tempat yang tinggi, wa rafa'nahu. Kami akan mengangkatnya. Ini fa'ilnya na tadi ya. Ya. Salah satun la yukallimuhumullah. Jadi 3 orang yang tidak akan istilahnya Allah berbicara ya kepadanya, kepada mereka ya. Ini harus lihat kepanjangannya seperti apa ya. La yukallimuhumullah yang kepanjangannya seperti apa. Kalau yukallimuhum artinya berkalam apa? Ngomong ya. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara atau ngomong dengan Musa dengan percakapan yang langsung. Nah, ini maksudnya yukallimuhumullah ya, kalau secara bahasa yang percakapan ya, tapi harus dilihat kalimat setelahnya. Salah satu yuhibbuhumullah, 3 orang yang Allah cintai. Saling mencintai. Yang Allah cintai. Yang Allah cintai ya.
Tadi tiga orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka, ini tiga orang yang Allah Dicintai Allah. Yang cintai. Allah cintai. Al-ma'u anzalahullah liyutahhirna bihi. Yang mana? Dia menurunkan Allah menurunkan air untuk kan kita. Air diturunkan oleh Allah untuk mensucikan kita. Al-ma'u anzalahullah, air diturunkan oleh Allah liyutahhirna bihi, untuk mensucikan kita darinya ya, dari air tadi ya, bihi. Nah di sini ada dua ya, liyutahhirna sama satu lagi apa? Hu ini ya. Hu anzalahu. Anzalahu, anhu kan kembali ke airnya kan. Iya. Allah menurunkan air ya. Paham tuh, ya? Sip. Apakah ada pertanyaan dari ini, dari bab ini tadi? Yes ya. Oke, boleh bertanya lah Ustadz ini tadi. Yang terakhir nomor 13 tadi fa'ilnya Allahu. Sedangkan ini al-ma'unya ini sebagai apa Ustadz? Al-ma'unya yang Yang mana? depan, yang depan itu, al-ma'u yang depan itu. Al-ma'unya sebagai mubtada ya. Makasih. Al-ma'unya sebagai mubtada ya. Tapi al-ma ini kalau dijadikan hu sebagai objek. Jadi seperti ini ya, kalau objek itu, yang namanya objek itu harus setelah fi'il. Masa kita ngomong kitab yaqra'u Muhammad, kan nggak mungkin kan? Kan harusnya Muhammad yaqra'u Alkitab atau yaqra'u Muhammad Alkitab. Tapi kalau kita objeknya di depan, maka nanti itu bukan maf'ulun bih. Nanti itu menjadi mubtada. Nah, Ustadz boleh satu pertanyaan lah. Angzala kok ada tulisan ingzalu, itu sebagai fi'il atau sebagai isim Ustadz? Ingzalu. nggak ada inzalnya, adanya inzil ya. Inzil adanya. Ingzilu gitu kah? Ingzilu kah? Ada dua ya, nazala yanzilu sama anzala yunzilu. Nazala yanzilu sama anzala yunzilu. Apa bedanya? Nazala yanzilu sama anzala yunzilu. Sama seperti dakhala yadkhulu sama adkhala yudkhilu. Kemarin sudah ya. Artinya apa? Diturunkan dan menurunkan. Naam. Diturunkan sama menurunkan sama. Maksudnya turun dan menurunkan. Ya. Iya. Masuk sama memasukkan. Ini loh Ustadz. Nah, ini Ustadz. Ingzalu. Wa ingzalu mani. Nah, ingzalu. Saya maaflah bertanya yang tentang ingzalu itu. Kenapa ini disebut dengan nakirah? Nah, nakirah itu kan Yang mana isim. itu? Ini bab toharoh Bang Ustadz, ada ayat gitu. Ingzalu. Nah, jadi saya bingung kok disebut nakirah gitu. Ingzalu, mengeluarkan mani itu loh artinya Ustadz. Jadi Nanti silakan di ini ya. di Jabri aja. Nah, ya. Oke, makasih. Ingzalu sama iltiqo'u. Ya, Nah, nanti aja. kalau itu sebagai masdar ya, sama seperti anzala yunzilu inzal. Oh, nggih. Ya, bujur aja kalau masdar berarti ini isim mati, berarti sudah pas. Sama ya, seperti adkhala yudkhilu idkhal, aslama yuslimu Islam. Ya, makasih jadi masdar. Nggih, makasih lah. Jadi kalau ada inzal seperti itu masdar. Kemarin ya udah, makasih. Jelas sekarang akhirnya. Nah, ya. Af'ala yuf'ilu if'alan itu masdarnya. If'al. Contohnya anzala yunzilu inzal, berarti ya penurunan. Ya, kalau maknanya seperti itu ya bisa saja karena kan dari kalimat menurunkan ya.
Iya. Masdar ya. Kalau itu masdar af'ala yuf'ilu if'alan. Adkhala yudkhilu idkhal. Iya. Masdar ya. Itu Bukan fi'il iltiqa'u ya. bertemu ya. Bukan Masdar. fi'il. Baik, Makasih. selanjutnya lanjut yang kedua. Ya. Silakan ini kalian rubah ya. Kalian rubah, kalian masukkan domirnya ya. Contohnya manaha, memberi. Manahani berarti tambahin ya mutakalim, manahani, memberiku. Manahaka, memberi, memberimu. Manahaki juga sama, manahakuma juga sama, manahakum juga sama, manahakunna. Ini nggak usah diartikan, yang penting kalian rubah saja seperti yang di atas ya. Yes ya. Iya, Ustaz. Coba nomor 1 dari Bu Tuti ya, silahkan. Tahmilu itu tahmiluni, tahmiluka, tahmiluki, tahmilukuma, tahmilukum, tahmilukunna. Mumtaz. Jahit ya, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2, silakan coba Ikrimah ya. Tafadhal Ikrimah ya. Nah, Ustaz. Nalani, nala'a, nalai, nala'uma, nala'um, nala'unna. Iya, Mumtaz. Nah, Ustaz. Nomor 3, silakan dari Bu Mutia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahtaruni, yahtaruka, yahtaruki, yahtarukuma, yahtarukum, yahtarukunna. Iya. Yang bawahnya silakan Bu Sumaria ya. Naam, taib Ustaz. Bismillah. Sa'ada, sa'adani, sa'adaka, sa'adaki, sa'adakuma, sa'adakum, sa'adakunna. Syukran. Jahit. Selanjutnya silakan Nadia ya. Nadia maujudah. Maafi ya. Selanjutnya coba silakan Aulia ya. Rofani, rofaka, rofaki, rofakuma, rofakum, rofakunna. Iya. Selanjutnya Bu Nisa ya. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Darosa, darosani, darosaka, darosaki, darosakuma, darosakam, darosakunna. Darusakum ya tadi. Oh ini kum ya Ustadz? Nah, ini manahakum. Ini kum ya ini. Iya Ustadz. Yang terakhir coba Retna ya. Fahasani, fahasaka, fahasaki, fahasakuma, fahasakum, fahasakunna. Sama Mumtaz. Al-akhir ya, sa'ala. Sa'ala ya seperti tadi ya. Sa'alani, sa'alaka, sa'alaki, sa'alakuma, sa'alakum, sa'alakunna. Intinya kalau kalian mau nyambungkan fiil ini, nyambungin ke domir nih, fiilnya harus fiil muta'addi. Fiilnya harus fiil muta'addi. Apa makna fiil muta'addi? Memerlukan objek. Ya, fiil yang butuhkan objek. Karena kalau nggak ada objek ya nggak ada maknanya. Contohnya zahaba. Zahaba artinya apa? Pergi. Nah, kalau zahabaka kan nggak mungkin
Nggak bisa ya. Muhammad zahabaka Muhammad. Muhammad pergi mempergikanmu kan nggak bisa ya. Jadi harus fiil mutaaddi. Menjadi dahabba atau adhaba lah Ustaz. Mempergian. Kalau mau ini jadi adhaba yudhibu ya, membuat pergi atau membuat jauh ya, adhaba. Menjauhkan, adhaba itu juga bisa menjauhkan ya. Ada dalam hadis dalam Al-Qur'an ada adhaba. Nah, kalau adhaba pergi fiil istilahnya kata kerja pasif intransitif ya. Tidak butuhkan objek. Tapi nanti kalau adhaba nanti jadi butuh objek ya. Silakan ini dirubah lagi ya. Ini dirubah lagi. Qobala jadi qobalana, qobalahu, qobalaha, qobalahuma, qobalahum, qobalahunna. Ya. Kalian rubah seperti yang di atas kayak tadi ya, tapi ini sesuaikan di atas. Kalau ini na, ini hu, ha, huma, hum sama qobalahunna. Coba yang pertama silakan dari Bu Tuti lagi ya. Syarokana, sarokahu, sarokaha, sarokahuma, sarokahum, sarokahunna. Ikrimah selanjutnya. Aqradona, aqradohu, aqradoha, aqradohuma, aqradohum, aqradohunna. Syaroka mana? Syaroka berbagi Ustaz. Mengikuti. Syaroka yusyariku ya, usyariku. Mengikuti. 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 Kalau akrodo yukridu. Wa akridhum kordon hasanan. Apa makna kordo? Apa? Meminjami. Nah, meminjami ya. Akrodo yukridu meminjami. Kordon, jadi ada akad kordi ya. Akad pinjam. Kalau biasanya di ekonomi syariah ya, akrodo yukridu itu artinya meminjami. Selanjutnya nomor 3, coba Sumaria ya. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akrodo. Yuharibu ya. Oh, yuharibu. Yuharibuna, yuharibuhu, yuharibuha, yuharibuhuma, yuharibuhum, yuharibuhunna. Apa makna yuharibu? Yuharibu, ahribu, harab, harib. Man yarif yuharibu. Haribu, Harbun ya, harb. Fadhanu biharbin minallah. Memerangi manusia. Naam. Fa'ilam taf'alu fadhanu biharbin minallah. Memerangi ya, memerangi. Silakan nomor 4 Bu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Sajja'ana, sajja'at, sajja'athu, sajja'aha, sajja'ahumma, sajja'ahum, sajja'ahunna. Alhamdulillah. Apa makna? Apa maknanya Ustadz? Ulun lupa. Apa makna tasji, suja, apa makna? Oh, suja. berani. Berani. Nah, ini fiilnya berarti apa? Memberi. Nah, memberi semangat atau mempromosikan atau istilahnya menganjurkan, membesarkan hati, nah itu syajja yusajjihu. Jadi kalau usajjiuka, saya memberi semangat kamu ya, usajjiuka.
Tasji berarti kalimat yang motivasi juga bisa ya. Kalau kita ngomong sujaun berani, tapi kalau syaja'u ini fiilnya berarti memberi semangat, membuat berani seperti itu ya. Selanjutnya Aulia. Nomor 5. Pak Sujai. Yukhalifu. Yukhalifu. Wujud Aulia. Maaf ya. Coba selanjutnya Bu Nisa ya. Ya Ustaz. Yang yuhalifu ya Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhalifu, yukhalifuna, yukhalifuhu, yukhalifuha, yukhalifuma, yukhalifuhum, yukhalifuhunna. Alhamdulillah. Makna yukhalifu. Enggak tahu Ustaz, apa ya? Ikhtilaf. Apa Apa makna ikhtilaf? Perbedaannya. Nah, kalau yukhalifu Membedakan. menyelisihi ya. Menyelisihi. Khaliful Yahud. Ya, Rasulullah pernah khaliful Yahud. Selisihilah orang Yahudi atau berbedalah dari orang Yahudi ya. Membedakan juga bisa, menyelisihi juga bisa ya, yukhalifu ya. Sip, ya selanjutnya yang terakhir coba Retna ya. Iya. Dafa'ana, dafa'ahu, dafa'aha, dafa'ahuma, dafa'ahum, dafa'ahunna. Apa makna dafa'ah? Mendorong bukan? Mendorong, habis itu bertahan atau ya mempertahankan juga bisa. Dafa'ah. Membayar juga bisa. Idfa ya, bayarlah ya. Membayar. Ini ada sohaba, sohabahu, sohabaha, sama ya caranya. Apa makna sohaba? sahabat Kak Ustaz. Menemani. Menemani ya. Sohaba, sohiba ya ini, sohiba yashabu. Yashabni ya berarti menemani yashabni, dia menemaniku ya. Yashabni dia menemaniku. Yamna'u mana? Menahan Kak Ustaz. Melarang ya. Melarang. Dan di sini kalau yamna'u apa? Fi'il Dore ya. Melarang. Yamna'uni melarangku. Yamna'uni al-ustadzu. Ustadz melarangku. Yamna'uni abi. Ayahku melarangku ya, yamna'u. Dan ini bisa disambung fil amr juga ya. Misalkan kayak gini. Imna'hu. Imna'hu, apa makna? Laranglah dia. Laranglah dia. Laranglah dia. Ya kan, hu ini sebagai objek. Atau ishabhu, temanilah. Dia. Kalau ishabni. Temanilah aku. Ishabni, temanilah aku. Fi'il amarnya ya. Kalau khalafa yukhalifu nanti khalif ya. Khalifhu, khalifhum. Berbedalah dari mereka, khalifhum. Bedalah dengan mereka. Bedakan dengan mereka. Yes ya. Jadi Bedalah. kalau sebelumnya sukun berarti fi'il amr kayak airhu tadi ya. Airhu, pinjamkanlah pada mereka. Syarikhu, apa mana? Ikutilah. Syarikhu. Ikutilah dia. Syarik, ikutilah hu dia. Kalau syarik nih. Ikutilah aku. Aid nih. Tadi apa? Ain. Karir nih ya. Karir nih. Mau mana karir nih? Ikuti saya. Saya. Sama juga ya. Syarik nih, karir nih.
Nah, sama ya. Makanya karir nih, ikutin saya ya. Sip ya, takbir muwajjah ini ada sebuah artikel at-talib al-mithaliyu uktub mawdu'an an-nafsika musta'inan bisifati talibi al-mithali al-warida finnas at-talis. Ini untuk yang selanjutnya ini sebenarnya latihan nulis ya. Nanti coba kita jadikan tugas, tapi kita langsung lanjut dulu ya pelajaran terakhir ini. Dukhul alif lam ala ma awwaluhu lam. Ya, itu artinya apa? Masukkan Memasukkan alif lam Lam. ala atas ma awal. Ala ma awwaluhu lam ya. Ala di sini bukan bermakna di atas, tapi istilahnya kepada ya. Masuknya alif lam di yang ketika pertama hurufnya lam ya. Jadi huruf lam contohnya kayak lailun, lughatun, labanun, ini huruf pertamanya apa? lam. Lam. Lam ya. Labanun, lahmun, ini huruf pertamanya lam. Kalau kita kasih alif lam gimana? Nah ini ya. Idza dakhalat alif lam ala ma awwaluhu lam, ketika alif lam itu masuk di huruf yang pertamanya lam, kutibat lamaini ma'an duna hazfin. Ya, ma mana kutibat lamaini ma'an duna hazfin? Ma mana? Kutibat Dituliskan lamain mem. dua lam. Nah, Dua lama lam. ini maksudnya ini dua lam ya, dua lam. Dua Ma'an. lam bersama Ma'a bersama Nuna Duna. Duna itu Tanpa ya. tanpa tanpa hilangkan, apa tanpa Iya, menghapus, saja. Iya, tanpa menghapus, menghapuskan. menghilangkan. Tanpa menghilangkan. Jadi kayak al-lughatu lamnya ada dua. Yang pertama lam pertama di alif lam, lam kedua di lam yang huruf aslinya ya. Ah, seperti ini ya. Al-lailu tulisannya seperti ini. Al-laimun. Laimun lemon ya. Al-lahjah. Al-labanu. Sama susu, al-laham. Daging ya. Paham tuh Huna? Dan ini jadi kalau huruf lam kita mau alif lam ya seperti ini. Ya seperti itu ya. Insya Allah ini pemateri yang di bab ini sudah selesai ya. Kita akan lanjut. Tapi ini masih ada ikhtibar an-nisfi ya. Latihan soal ikhtibar dari buku ini ya. Nah ini insya Allah di sisa pembelajaran kita nanti kita coba latihan dalam soal-soal ini ya. Jadi insya Allah kita masih ada untuk yang bulan Juni ini ya, masih ada 2 pertemuan lagi. Yang pertama di hari Kamis besok sama hari Selasa minggu depan. Karena Kamis minggu depannya kita libur karena sudah masuk Idul Adha. Jadi untuk minggu depan kita cuma masuk di 1 hari saja. Ya. Dan jadi sisanya tinggal 2 pertemuan. Tinggal besok Kamis sama minggu depan. Maka anak kasih pilihan ya. Apakah ujiannya mau hari Selasa depan atau sekalian di bulan Juli? Ujian untuk buku ini ya. Jadi besok kita, kalau emang hari Selasa ujiannya Selasa depan, besok kita habiskan yang latihan soal ini, kita jawab latihan soal, kita bahas. Kemudian nanti hari Selasanya ujian. Ya. Tapi kalau mau hari besok Kamis nanti kita jawab soal, nanti hari Selasanya jawab soal juga boleh, nanti di awal Juli nanti ujiannya juga bisa ya. Jadi pilih yang mana? Ujian di akhir Juni atau ujian di awal Juli?
Terserah Yang Ustadz aja, suka yang mana Ustadz. Kami nurut. Dan Awal. teman-teman. Coba di sini ada polling atau enggak di sini? Menurut Ustadz bagus mana? Sebenarnya kalau bagus di Zoom ini nggak ada polling. Panggil Sebenarnya, aja, Gen. silakan ada yang bertanya ya. Silakan Bu Sumaria. Nah, izin bertanya Ustadz, ujiannya dalam bentuk seperti apa sih Ustadz? Ujiannya ujian tulis ya. Berapa Ujiannya. soal? Nah, untuk gambaran ujiannya nanti sama seperti soal yang tadi, yang misalkan sebutkan domir mutasil yang ada di sini, atau latihan besok ya soal-soalnya ya kurang lebih ya dari situ juga ya. Kurang lebih dari yang seperti ini, dari soal-soal yang besok kita bahas juga nanti akan ada masuk soal ujiannya di situ ya. Atau yang diujiankan itu Ustadz selama bulan Juni ini gitu? Satu buku ya. Satu buku yang ini. Tapi insya Allah ujiannya nggak jauh-jauh dari yang besok kita latihan ya. Besok kita praktekkan buat latihan jawaban. Nah itu ujiannya di situ ya. Soal-soal yang kita jawab yang seperti itu. Oh, izin bersuara Ustadz, kalau gitu kita mesti persiapan dulu kan, banyak belajar. Jadi bagaimana kalau akhir minggu depan Selasa aja? Jadi kita bisa pakai waktunya untuk belajar dulu, buka-buka buku lagi gitu Ustadz. Berarti Syukron. masih akhir Juni kan? Iya. Setelah lebaran Mana aja. teman-teman yang lain? Bulan Juli aja habis lebaran. Sip. Ada yang akhir Juni, ada yang bulan Juli. Saya terserah Coba. sih Ustadz, makin lama semakin bagus. Biar semakin bisa belajar. Ya, Ya, jadi Ustadz, karena menjelang hari raya, jadi kayaknya mantapnya itu bulan Juli saja awal. Hah? Tersetuju lah. Tadi suara Juli siapa aja. itu? Saya Juli aja setuju. biar semakin banyak belajar kan. Oke. Nah, insya Allah. Juli. Sip ya, insya Allah berarti sisa 2 pertemuan ini kita murojaah dan tanya jawab dari soal yang ada di sini ya. Kemudian untuk ujiannya nanti bisa kita lakukan di hari Selasa bulan Juli ya. Nah itu berarti setelah Lebaran itu sudah ada waktu ya, sudah ada waktu untuk persiapan juga. Habis lebaran puas deh perjalanan. Paham tuh ya? Oh, nggak punya. Izin bertanya juga Ustadz mengenai yang lain Ustadz. Nah, Kalau saya cari di kamus, apa sih sebenarnya kalau bahasa Arabia? Ayo kita menyanyi, ayo kita bernyanyi. Hayya, hayya apa Ustadz? Hayawina atau Hayanatagona hayanatagona? ya. Hayanatagona. Hayanatagona. Oh, udah benar berarti ya. Syukron. Jadi Dan apa Ustadz? Lanjut. pakai fiil mudhari domir kalau kita ya nahnu. Hayanakro kalau kita membaca qara'a yaqra hayanakro. Yang penting pakai fiil mudhari ya, pakai fiil mudhari. Hayanakro, hayanusalli, hayanadhhab, hayanajlis. Jadi kalau kami ya. Tapi kalau hayya kan kami ya. Ya. Jadi hayanatagona ya Ustadz. Fiil pakai bentuk yang fiil mudhari domir nahnu ya. Nah, terus Afan Ustadz sebenarnya itu polling di grup yang satunya itu polling untuk film itu Kimi itu apa sih Ustadz? Yang mengenai apa itu Kimi? Kan kalau Kung Fu Panda kan biasa Ustadz share di Telegram. Oh Kung Fu Panda gini. Tapi kalau Kimi dengan sebenarnya udah pernah share di Telegram ya. Oh gitu. Nanti coba di scroll ke atas. Kalau nggak salah di Telegram nggak ini ya, nggak hilang ya. Jadi tetap ada. Nanti coba atau di search aja di Telegram. Ana pernah nge-share
Kimi no Namae wa juga ya di sana. Itu Oh iya itu kartun juga, tapi kartun Jepang. Iya Kartun Ustaz. Syukron kartun Ustaz. Jepang. Jazakallah. Nah, syukron. Kartun Jepang ya. Film ya, tapi bukan anime. Kalau anime kan istilahnya episode. Ini enggak, satu film gitu. Dan itu dulu pernah masuk penghargaan juga ya, film terbaik ya dalam anime film terbaik. Ya dari Jepang ya, bukan dari, kalau Kung Fu Panda kan itu kan aslinya bahasa Inggris. Kalau Kimi no Namae wa aslinya bahasa Jepang. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ya, jadi sedikit kurang lebih dari pengumumannya, insya Allah seperti itu untuk kelanjutan minggu depannya lagi. Jangan lupa untuk Jumat ini juga nanti ada acara seperti Jumat kemarinnya, yaitu ada nobar ya. Terus nanti kalau pas Idul Adha nanti libur dulu hari Jumatnya. Jadi silakan bisa fokus untuk libur atau kumpul sama keluarga ya. Nanti untuk yang Idul Adha yang di minggu depan. Jadi minggu depan kita masuk di hari Selasa saja, di hari pertama. Yes ya. Insyaallah hakadha darsuna al-yaum. Wa idza wajadtum al-khata astaghfikum wa naltaqi maratan ukhra fi yaumil khamis. Aqulu qouli hadza ya natatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Sip, anak kasih tugas ya. Nomor Ya. berapa? Tugasnya bikin insya ya. Insya apa makna? Mengarang. Karangan ya. Ya. Berapa kata Ustadz? Sip. Tapi kalau mengarang bisa kumpulnya lama Ustadz. Ini pengumpulannya lama nggak apa-apa ya, karena untuk yang pekan depan, untuk yang Kamis depan nanti nggak ada tugas karena kita nanti langsung latihan soal. Jadi tugasnya sekarang saja, pengumpulannya sebelum Selasa depan ya. Nah, bikin karangan ya, Karangan. judulnya apa? Anak kasih beberapa pilihan judul. Yang pertama Al-Jawaiz. Ya. Yang kedua At-Talib Al-Mithali. Ya, dua judul itu saja ya. Pilih Afwan, salah Ustaz. satu. Saya tidak lihat yang mana itu halaman. Halaman 185 sama 86. 186. Jadi judulnya saat Al-Jawaiz tadi ya, Al-Jawaiz apa? Hadiah. Yang satu lagi At-Talibu Al-Mithali, murid Oh iya, terbaik, murid ideal. Pilih salah satu saja. Minimal berapa baris saja ya, ngitungnya baris. Minimal 7 baris ya, minimal 7 baris. 7 baris itu berarti ya segini, satu baris, 2, 3, berarti sampai 7, minimal 7 baris. Terserah yang ngarang Al-Jawaiz, misalkan Al-Jawaiz. Judulnya Al-Jawaiz. Nanti ceritanya saya mengikuti lomba ini dan alhamdulillah saya mendapatkan hadiah dari perlombaan ini. Saya sangat bersyukur dengan hadiah ini, dan dengan hadiah ini akan saya manfaatkan dan saya menjadi motivasi ke depannya. Contohnya kayak gitu ya. Atau At-Talibu Al-Mithaliyu. Talibu Al-Mithali, murid terbaik. Murid teladan atau murid terbaik. Karangan ya, ini ngarang, terserah.
mau pengalaman diri sendiri atau yang lain atau menceritakan fiksi dalam artian kita menceritakan cerita ya, ada cerita, ada sebuah cerita. Ya berimajinasi seperti itu ya. Menceritakan misalkan ada Zaid, kita fiksi, ceritanya nggak nyata. Zaid mengikuti perlombaan ini dan dia rajin di sekolah dan dia adalah murid yang sangat dicintai dengan yang lain. Nah, silakan bisa ngelihat mufrodatnya dari percakapan yang ada di bab ini ya. Ya kan, di bab ini kan sudah banyak mufrodat tentang hadiah dan ini kan, jadi bisa dimasuk-masukkan. Jadi itu tugasnya pilih salah satu judul saja, 7 baris ya. Marotul Kitabah ini latihan menulis ya. Jadi ada perpanjang lagi ya. Ini terakhir pengumpulan sebelum ujian ya. Jadi ini nanti ketika ujian harus dikumpulkan insya-nya ya. Ketika ujian harus dikumpulkan karangannya. Ya. Ketika ujian harus dikumpulkan karangannya. Bisa dikumpulkan dari sekarang atau terakhir sebelum ujian ya. Syarat masuk ujian ya. Nanti kalau nggak dikumpulkan nanti nilai ujiannya berkurang ya. Kalau apa namanya tidak dikumpulkan insya-nya. Jadi ini wajib ini ya. Syukran ala husni timamikum. Nanti Ana share di grup juga untuk maklumat ini ya. Untuk selanjutnya aku qouli hadza wa astaghfirukum. Jadi sudah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. wabarakatuh. Adik dan ukti semuanya. Tafadhal. Ustaz. Syukran, Ustaz.